Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayanti Nur Cahyati dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi 2A. Di sini saya akan mempresentasikan kembali hasil dari ketiga video. Yang pertama yaitu tentang komputasi terdistribusi. Apa itu komputasi terdistribusi? Komputasi terdistribusi adalah bidang ilmu komputer yang mempelajari sistem terdistribusi. Jadi, sistem terdistribusi adalah sistem yang komponennya terletak di komputer jaringan yang berbeda, yang berkomunikasi dan mengoordinasikan tindakan mereka dengan mengirimkan pesan satu sama lain dari sistem apapun. Tujuan dari komputasi terdistribusi adalah menyatukan kemampuan dari sumber daya atau sumber informasi yang terpisah secara fisik ke dalam suatu sistem gabungan yang terkoordinasi dan kapasitas yang jauh melebihi dari kapasitas individual komponen-komponennya. Tujuan lain yang ingin dicapai dalam komputasi terdistribusi adalah transparansi. Contoh dari komputasi terdistribusi yang mengandung elemen crowdsourcing, artinya Anda benar-benar berpartisipasi dalam proyek ini dengan menginstal salinan program di komputer. Terus contoh komputasi terdistribusi yang sering kita alami adalah ATM. Yang proses kerjanya adalah ATM menggunakan arsitektur client server mesin ATM sebagai fasilitas yang terhubung langsung dengan klien, sedangkan server merupakan database pusat yang menyimpan seluruh data pelanggan. Berikutnya komputasi paralel. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan kapasitas yang sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntunan proses. Dalam komputasi paralel membutuhkan seperti algoritma, bahasa pemrograman, dan compiler. Tujuan komputasi paralel. Tujuan utama penggunaan komputasi paralel adalah untuk mempersingkat waktu eksekusi program yang menggunakan komputasi serial. Seperti multicore. Multicore merupakan sebuah prosesor yang memiliki dua atau lebih inti prosesor, yang mana dia mampu membaca dan menjalankan instruksi program. Keuntungan utama multicore adalah mampu menjalankan banyak instruksi secara bersamaan pada core yang berpisah. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah ilmu atau seperangkat aturan yang menyatakan bagaimana perangkat lunak dan perangkat keras komputer digabungkan, sehingga dapat berinteraksi untuk membuat komputer berfungsi. Singkatnya, arsitektur komputer mengacu pada bagian sistem komputer yang dirancang dan teknologi apa yang kompatibel dengannya. Selanjutnya, pengertian virtualisasi. Virtualisasi adalah suatu usaha untuk menghasilkan sebuah bentuk virtual dari suatu material yang sebelumnya bersifat fisik. Yang misalnya dalam suatu ruang terdapat 3 server berbentuk fisik dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Server yang pertama yang kalian gunakan untuk mail server, server kedua untuk web server, dan server terakhir berperan sebagai aplikasi internal. Setiap server tersebut mempunyai kapasitas sekitar 30%. Sementara itu, server aplikasi merupakan server terpenting untuk menjalankan operasional server lainnya, sehingga performanya harus kalian jaga karena mempunyai peran untuk melakukan hosting. Manfaat virtualisasi yaitu kemudahan backup dan recovery, menghemat biaya dan hardware, dan mengurangi panas hardware dan biaya listrik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.